Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, muslimin muslimat dimanapun berada, pecinta Wali Songo, pecinta si Sunan Gunung Jati. Apalagi kita, keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berpesan, ingsun titip tajug lan fakir miskin. Aku titip masjid dan fakir miskin. Karena beliau berpesan titip masjid, kita rawat masjid, kita makmurkan masjid, dan kita pelihara masjid. Mentalitas masjid, apalagi di zaman modern sekarang. Untuk mencintai masjid, cukup like, komen yang positif, share, dan subscribe channel Iqomah Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Wa qala aidan, inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Jamaah zuhur Masjid Iqomah Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan. Salah satunya kita bisa menghadiri, melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat zuhur kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan satu isi kitab kecil yang mungkin teman-teman, khususnya yang dulu dari pesantren tradisional, ada kitab namanya Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul karya Imam Muna Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ya, Tanqihul Qaul ini karya Imam Nawawi, orang Banten. Syekh Nawawi orang Banten, orang kita ya, ulama Indonesia, tapi beliau juga Imamul Haramain, pernah menjadi imam di tanah haram sana pada zamannya, yaitu sekitar tahun 1800-an. Beliau meninggal sekitar 1797, jadi abad ke-18. Beliau menjadi imam di Masjidil Haram dulu. Belum ada, Saudi Arabia belum ada ya, karena Saudi Arabia berdiri tahun 1924, sedang beliau meninggal 1797, jadi mau 1800 ya. Beliau menjadi imam besar di sana. Gelarnya banyak, terkenal di seluruh dunia Islam waktu itu, sampai ke Mesir ya, sampai ke Suriah, Damaskus, beliau terkenal. Kitab-kitabnya pun banyak dikaji di pesantren-pesantren kita di Indonesia, di negeri-negeri di sini, di Nusantara, khususnya di tanah Jawa ini, di tanah Parahyangan juga hampir banyak mengkaji kitab-kitab beliau. Salah satunya adalah kitab karya beliau namanya Tanqihul Qaul Al-Hafiz, yang merupakan kitab syarah dari matan Lubabul Hadis. Jadi beliau menulis ini memberikan penjelasan kitab karya ulama lain. Kitab karya yang ulama lain yang dijelaskan itu namanya Lubabul Hadis. Lubabul Hadis ini matan. Matan itu tulisan ringkas. Jadi dalam kitab-kitab klasik atau kitab-kitab turos atau kitab-kitab kuning, kita akan kenal ada istilah matan, lalu dijelaskan namanya kitab syarah. Setelah syarah dijelaskan lagi namanya hasyiah. Nah gitu. Sehingga ilmu dulu itu sudah disaring oleh ulama-ulama itu. Dengan adanya matan, syarah, hasyiah, kemudian nanti ada penjelasan ya macam-macam gitu, itu sehingga ilmu itu jadi menjadi establish,
menjadi mazhab yang kuat di kawasan yang menggunakan kitab itu. Jadi kitab yang disyarahi adalah kitab Lubabul Hadis. Artinya kurang lebih ya Lubabul Hadis. Lubab itu mungkin artinya inti ya, inti atau inti hadis. Jadi pilihan lah, hadis-hadis pilihan kurang lebih. Ini kitab Lubabul Hadis sendiri itu karya ulama lain, yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kita pasti pernah dengar ulama ini, nama ulama ini adalah nama pengarang kitab Lubabul Hadis yang disyarahi oleh Imam Nawawi ini, namanya adalah Jalaluddin As-Suyuti. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti sendiri kita tahu pengarang kitab Tafsir Jalalain. Mungkin teman-teman yang pernah ngaji di pesantren-pesantren pasti tahu lah kitab Tafsir Jalalain, tafsir yang mengarang dua Imam Jalal. Namanya Jalal ada dua orang Jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, pertama nulis itu belum selesai ya, dari pertengahan surat ke-15 surat al-15 Al-Isra ya, sampai habis Al-Fatihah. Kemudian keburu meninggal Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli itu. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya namanya Jalaluddin As-Suyuti. Nah, beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti ini kitabnya banyak sekali, di antaranya Lubabul Hadis. Nah, Lubabul Hadis ini isinya hadis-hadis dasar. Jadi semuanya ada 40 bab, tiap bab ada 10 hadis. Jadi dalam kitab itu ada 400 hadis. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti memang ulama besar. Pada saat itu dikatakan sebenarnya beliau ini mujtahid mutlak, tapi beliau tidak melepaskan diri dari mazhab fikihnya itu Imam Syafi'i. Jadi walaupun beliau ulama besar tapi tetap menyandarkan dirinya bermazhab Asy-Syafi'i. Jadi ini kitab yang akan saya sampaikan, Tangkihul Qaul, merupakan penjelasan kitab Lubabul Hadis yang ngarang ulama-ulama besar. Dalam kitab Tangkihul Qaul, yakni juga dalam kitab Lubabul Hadis itu ada hadis di bab pertama. Bab pertama itu judulnya Fadilatul Ilmi wal Ulama. Bab pertama itu satu bab 10 hadis ya. Judulnya Fadilatul Ilmi wal Ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Nah, di sini pada hadis yang ke-8 kalau tidak salah ya. Ini hanya mengingatkan saja teman-teman yang dulu pernah pesantren, dan kitabnya kecil ya. Jadi mengingatkan saja, apalagi di sini kita orang-orang pendidikan ya, di perguruan tinggi. Jadi saya ingatkan bahwa dalam kitab itu dikatakan, dalam hadis ke-8 itu dikatakan, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Ini bahasanya sederhana ya. Walaupun hadis ini menurut para peneliti hadis, pentahrid hadis, katanya hadis ini dhaif. Tetapi saya mendasarkan hadis ini berdasarkan jaminannya adalah penulisnya. Jadi personal garanti. Ya namanya penilai hadis kan macam-macam ya. Kata seorang ulama hadis ini dhaif. Tapi kata ulama hadis yang lain, hadis ini bisa jadi hasan, bisa jadi sahih kan gitu. Nah, hadis ini yang saya katakan tadi, naumul alim afdalu min ibadatil jahil, ini menurut ulama tertentu adalah hadis dhaif. Tapi berdasarkan fakta bahwa ini hadis ini ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama besar, kemudian disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani, maka cukup bagi kita untuk bisa diambil pelajaran. Makna hadis ini apa? Secara bahasa kan sederhana, itu artinya naumul alim, tidurnya orang berilmu, afdalu, itu lebih utama, min ibadatil jahil, daripada ibadahnya orang bodoh. Coba bapak-bapak hadirin para mahasiswa, Anda ini calon alim kan, mahasiswa kan calon alim, thalib murasyah alim. Jadi mahasiswa adalah calon alim. Anda beruntung sekali, Anda sudah benar ada di jalur kehidupan ini, jalur ilmu pengetahuan. Karena apa? Anda calon alim. Sedang alim ini, kata hadis ini, naumul alim, tidurnya orang alim itu afdolu min ibadatil jahil, lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Mungkin kita sepintas, waduh, kok begitu ya?
Berarti ibadah hampir nggak ada gunanya dong. Dibandingkan dengan tidurnya aja masih enak tidurnya, alim. Ibadah dibandingkan tidur masih bagus tidur, kan begitu artinya. Tapi ingat, tidurnya siapa? Ternyata tidurnya alim, tidurnya orang yang berilmu. Dibandingkan dengan ibadah, iya ibadah, tapi ibadahnya siapa? Ibadahnya orang yang tidak punya ilmu. Maka lebih tinggi derajatnya, lebih utama tidurnya orang alim. Waduh, begitunya. Iya, mari kita urai sedikit-sedikit kenapa bisa begitu. Yang jelas, kenapa ini bisa terjadi? Karena faktor ilmu ini yang menyebabkan kenapa tidur itu bernilai dan kenapa ibadah itu tidak bernilai, karena faktor ilmu. Ilmu inilah yang menyebabkan meskipun tidur nilainya tinggi daripada ibadah tetapi tanpa ilmu. Seorang alim yang tidur meskipun tidur akan berbeda dengan tidurnya orang yang biasa. Karena tidurnya seorang alim ini pasti punya cara yang lain, tidak seperti tidurnya sembarang orang. Sementara ibadahnya orang jahil, namanya orang jahil, ibadah itu pasti kan sekenanya, tidak menggunakan ilmu. Sedang segala sesuatu itu perlu ilmu. Tanpa ilmu nggak jadi apapun itu. Hal-hal yang remeh-temeh pun kalau nggak menggunakan ilmu nggak jadi, tidak sah, tidak kepake. Contohnya bikin sambal, itu kan remeh-temeh itu. Tapi kenapa bikin sambal itu jadi dihargai, sambalnya jadi mahal? Karena menggunakan ilmu dan tentu pengalaman. Bikin sayur asem itu kan remeh-temeh biasa. Tapi kalau nggak menggunakan ilmu, sambalnya nggak enak, sayur asemnya nggak enak, nggak ada. Ini hal yang remeh-temeh, apalagi ibadah yang merupakan tugas tertinggi dari seorang hamba yang ditugasi oleh Allah. Maka kalau tidak pakai ilmu, nol. Istilah bahasa kitanya tuh capek gawe teka pakai. Tapi kalau tidurnya ulama, ini pasti pakai ilmu. Tidurnya seorang alim pakai ilmu. Dia pasti niatnya akan untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan. Ini faktornya ilmu. Paling tidak orang alim itu kalau tidur pasti pakai adab-adab tidur. Tata cara bagaimana Islam mengatur tidur itu dipakai oleh ulama. Ya, paling tidak kalau orang alim mau tidur, niatnya bukan tidur, niatnya mau istirahat untuk mempersiapkan perjuangan setelah ini. Kemudian ada adab-adab tidur seperti berwudu, kemudian membaca doa-doa, ayat kursi lah, al-kafirun lah, an-nas, al-falak, kemudian tasbih, zikir tasbih Fatimah. Itu tidurnya orang alim. Kemudian dalam hal tampilan pun tidak tengkurap, itu ada adab-adabnya. Adab-adabnya diambil dari mana? Dari tata cara Rasulullah SAW tidur. Kalau kita kan nggak tahu bagaimana sih Rasulullah SAW tidur, ya karena kita jahil ya, sehingga kita nggak tahu. Tapi bagi orang alim jeli itu, oh tidurnya Rasul itu begini. Maka meskipun tidur, ini alim ini dapat pahala, malah ibadah yang paling nyaman, ibadah yang paling khusyuk itu tidur. Tapi karena tidurnya sesuai tertib, adab-adab, akhlak Rasulullah SAW, meskipun tidur lebih utama daripada ibadahnya orang jahil. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa khususnya, Anda, saya kira bukan hanya mahasiswa, semuanya ya, Anda semua, kita lah semuanya, setiap beramal harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak berdasarkan ilmu, nanti dianggapnya ibadatul jahil, ibadahnya orang bodoh, sehingga tidak kepake, capek gawe teka pakai. Kita perlu bertanya kepada siapa saja. Kalau mahasiswa bisa bertanya kepada dosen, kalau teman-teman karyawan di sini bisa bertanya kepada teman-temannya sendiri. Di sini tempatnya ilmu di sini, ya. Jadi beruntung sekali kita yang hidup di suasana keilmuan ini, asal kita mampu menggunakannya. Jangan sampai kita beribadah, dasak kieu mampuna Gusti, ditampi pek, itu bahaya teman-teman. Karena ada satu hadis yang mengatakan, ada di hari kiamat nanti seorang hamba umat Rasulullah SAW selama
60 tahun waktu di dunia sholat, tapi 1 rakaat pun tidak diterima. Ini bisa jadi masalahnya itu tadi, ibadatul jahil. Sholat sakenanya kaditu kades enaknya. Nah kalau kayak gini kan ruginya. Jadi itu saja, barangkali mudah-mudahan ada manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.